Maxdon alias Muhammad Maidan Fahmi hingga detik ini masih bisa menghirup napas lega. Sudah hampir sepekan suami Imaniar Nur Said ini dihajar oleh pemberitaan memalukan tentang dugaan perbuatan tak senonoh yang dilakukannya kepada mantan pembantunya, Poniem. Meski begitu, sebagai korban, Poniem tak kunjung melaporkan Max ke pihak berwajib. Sejak bulan Februari lalu, Poniem sudah pulang ke kampung halamannya di Purworejo. Poniem pulang dengan meninggalkan 1000 tanda tanya di benak. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Channel Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS spasi jawaban A atau B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Setelah Poniem, Anita saudara sepupu Imaniar mengaku pernah pula mendapat perlakuan tidak senonoh dari Maxdon. Kemarin akhirnya Anita melaporkan Max ke pihak berwajib. Usi Sulistiowati pernah mengaku akan menikah pada tahun ini. Tiba-tiba beredar kabar Usi hari ini menikah dengan Sugianto. Benarkah kabar tersebut? Marsyanda merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dengan mengajak anak-anak jalanan bersih-bersih lingkungan. Siapa sangka ternyata Iwan Fals suka cemburu kepada istrinya Yos. Semua hanya di Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Anda pasti gemas campur penasaran melihat Poniem yang tak melaporkan Maxdon yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Anda pasti juga penasaran untuk mengetahui bagaimana perasaan Imaniar begitu mendengar mantan pembantu rumah tangganya mengaku dilecehkan oleh Maxdon. Percayakah Imaniar dengan pengakuan Poniem? Kita dengarkan saja curahan hati Imaniar berikut ini. Maxdon alias Muhammad Maidan Fahmi hingga detik ini masih bisa menghirup napas lega. Sudah hampir sepekan suami Imaniar Nur Said ini dihajar oleh pemberitaan memalukan tentang dugaan perbuatan tak senonoh yang dilakukannya kepada mantan pembantunya, Poniem. Meski begitu, sebagai korban, Poniem tak kunjung melaporkan Max ke pihak berwajib. Sejak bulan Februari lalu, Poniem sudah pulang ke kampung halamannya di Purworejo. Poniem pulang dengan meninggalkan 1000 tanda tanya di benak Imaniar. Kan masalahnya masih diproses karena yang bersangkutan sendiri, yang merasa korban sendiri belum lapor ya, belum ada laporan ke polisi gitu. Jadi saya di sini hanya bisa menduga-duga aja gitu, apakah benar terjadi atau gimana, apakah betul pernyataan dia itu betul yang dia bilang itu benar apa tidak gitu. Tapi sampai sekarang juga kenapa gitu dia nggak lapor ke polisi? Katanya nggak usah katanya. Udah terus dia pulang kampung. Loh, jadi saya harus maksa dia ya nggak bisa. Itu hak dia untuk melapor. Jadi kalau memang dia merasa betul-betul terjadi, laporin aja. Poniem memang sudah memberikan pengakuannya kepada Imaniar. Bagi Poniem tentu menjadi siksaan batin tersendiri ketika harus memberikan pengakuannya kepada sang majikan. Bisa-bisa Poniem justru dituduh sebagai pembantu genit yang suka menggoda majikannya. Karena pelecehan seksual teramat sulit untuk dibuktikan. Imaniar kemudian merekam pengakuan Poniem tersebut. Apa sesungguhnya motif Imaniar untuk merekam pengakuan Poniem itu? Itu inisiatif dari saya betul, karena kalau nanti satu waktu ada efek ya, saya ingin itu saya ingin tanya lagi ke Poniem gitu, jangan sampai kalau dia ceritanya berubah berarti kan dia nggak benar gitu. Saya ada rekamannya gitu, maksudnya itu aja, bukan berarti saya merekam terus untuk bukti bahwa itu terjadi atau apa, enggak. Itu sebenarnya untuk pribadi yang saya serahkan ke pengacara saya untuk dikit, jadi satu waktu nanti mungkin di pihak Poni untuk mengeluarkan masalah itu, benar nggak ceritanya sama gitu, apakah dia bohong. Imaniar tentu berharap kata-kata yang keluar dari mulut Poniem tidak sesuai dengan kenyataannya.
Maklum saja, mana ada istri yang sanggup menerima kenyataan begitu pahit seperti itu. Mana ada istri yang tak hancur hatinya mendengar suaminya memperkosa pembantu rumah tangganya. Iyalah pastilah, semua wanita pasti terasa hancur gitu ya. Tapi saya nggak tipe yang langsung hancur terus ya udah gitu. Tidak mudah hanya menuduh begitu aja gitu. Setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari pembantu rumah tangganya, tentu Imaniar tak percaya begitu saja sebelum dia mendapat pengakuan langsung dari mulut sang suami. Lantas apa pengakuan Maxdon setelah mendengar pengakuan dari Poniam? Pada saat itu saya menanyakan dan dia bilang itu tidak terjadi. Bukan keraguan atau apa. Kita segala sesuatu untuk bertindak itu harus berpikir berapa kali karena kan ini menyangkut rumah tangga, suami istri, apalagi ada anak gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung memvonis bagaimana gitu. Dan saya sendiri juga nggak pernah menyaksikan gitu ya. Saya hanya berharap dari korbannya itu sendiri yang bertindak bertindak lah gitu kalau memang itu terjadi pada diri dia gitu. Artinya ya saya pasrah aja deh gitu. Pemirsa, ternyata tak hanya Ponium yang mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh dari Maxdon. Pemirsa, setelah Ponium, satu lagi wanita bernama Anita mengaku dilecehkan secara seksual oleh Maxdon. Anda pasti terkaget-kaget jika mengetahui Anita ternyata sepupu dari Imaniar. Beda dengan Ponium, kali ini Anita tak mau tinggal diam. Kemarin Anita melaporkan Maxdon ke pihak berwajib. Sudah ada 2 perempuan yang mengaku menjadi korban tangan nakal Maxdon. Bagaimana reaksi Imaniar kini? Mari kita saksikan bersama. Wanita berkerudung ini bernama Anita. Sampai bulan Juli lalu Anita bekerja pada Imaniar. Yandri, suami dari Anita adalah sepupu dari Imaniar. Jadi antara keluarga Yandri dan keluarga Imaniar terjalin hubungan kekerabatan yang amat dekat. Kemarin Anita diantar oleh suaminya dan pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Anda pasti bisa langsung menebaknya. Seseorang itu adalah Maxdon. Anita menjerat Max dengan pasal 281 dan 335 KUHP, yaitu kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi hari ini saya dampingi Bu Ani untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya kaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Dia pelecehan sekarangnya. Seperti apa disebutnya? Ya kalau pelecehan sebenarnya nanti aja deh perkembangan. Keberanian Anita untuk melaporkan orang yang diduga telah melecehkan dirinya jelas patut diacungi jempol. Dalam banyak kasus, korban-korban pelecehan seksual biasanya malu untuk melapor kepada pihak berwajib. Saya nggak bisa komentar sekarang saya. Yang bersangkutan sementara ini sebenarnya mau tertutup, jangan sampai wartawan tahu karena ini terus terang kalau hal-hal kayak gini dia sendiri ketakutan gitu. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, 2 wanita yang pernah bekerja kepada Imaniar mengaku mendapat perlakuan tak senonoh dari Maxdon. Pengakuan Anita ini tentu membuat posisi Imaniar terjepit. Betapa tidak, pelapor adalah sepupunya sendiri, sementara terlapor adalah suaminya sendiri. Di lain pihak dia suami saya, di lain pihak lagi dia saudara saya. Sama-sama beratnya gitu. Bukan saya memihak Maxdon atau memihak si saudara sendiri. Tapi saya mau lihat logiknya aja gitu ya. Maksudnya itu secara logiknya aja bagaimana gitu. Saya nggak mau main memutuskannya ternyata itu salah gitu. Jadi saya hanya mengikuti aja flow-nya, nanti akhirnya bagaimana gitu. Saya ya ingin ini aja agar Max itu jerah. Ya kita sebagai yang nggak suami aja, kita kalau mendengar ada perempuan merasa dilecehkan, kita kan merasa sakit, merasa kasihan atau gimana gitu, tidak terima kita gitu ya. Imaniar ternyata tak kaget mendengar Anita telah melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Apakah Imaniar pernah membicarakan hal ini kepada Max? Jika pernah, apakah reaksi Max sama persis dengan reaksinya saat mendengar pengakuan dari Poniam? Itu juga sama, jadi baru dari pihak Ani yang mengatakan begitu. Dari pihak Max tetap itu nggak pernah terjadi gitu.
Dan memang di saat itu juga saya nggak ada di tempat. Jadi dalam hal ini saya nggak bisa apa-apa kalau yang memang merasa terjadi pada dirinya itu nggak ada.